Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan qiraah sab'ah? Kalau itu tadi kan sab'at ahruf. Yang sebelumnya tadi kita bahas itu kan sab'at ahruf atau ahruf huruf 7 atau 7 bentuk, 7 desain yang 7 desain Al-Qur'an yang ada pada zaman Nabi Muhammad dan sudah berakhir di masanya Utsman. Ya tersisa mungkin ya tidak banyak lah di mushafnya Al-Qur'an. Di mushaf Utsmani itu mungkin masih ada beberapa ya unsur-unsur dari sab'at ahruf, tapi mungkin tidak selengkap di zamannya Nabi Muhammad. Nah, terus kita sekarang ke terminologi selanjutnya yaitu qiraah sab'ah. Lah terus qiraah sab'ah itu apa? Kan sampai mungkin sering ya mendengar itu di ya beberapa, mungkin ada yang di pondok tahfidz. Di pondok tahfidz itu pasti kalian pernah mendengar yang disebut dengan qiraah sab'ah. Lelek sing urung tau nang pondok tahfidz mesti dipikire qiraah sab'ah itu ilmu qiraah ngono kae, ngaji lagu ngono kae. Bukan. Nah, sejak kapan istilah itu muncul? Kapan sab'at ahruf? Kaitannya dengan sab'at ahruf itu juga apa? Mengingat sab'at ahruf itu kan sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita maknai secara lafziah itu sudah tidak ada. Nah, terus sejak kapan ada qiraah sab'ah itu? Apa yang menyebabkan kemunculannya? Nah, oke, kita kilas sejarah dulu ke perkembangan bacaan Al-Qur'an. Nah, pada masa Utsman, Al-Qur'an ini diseragamkan dengan demikian gitu ya, diseragamkan toh. Nah, dengan demikian seluruh perbedaan bacaan para sahabat itu sudah hilang, semua sudah hilang. Jadi karena sudah diseragamkan dengan itu, mushafnya punyanya Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud semuanya dibakar. Mushafnya Hafsah juga dibakar. Tapi setelah Hafsah meninggal itu. Terus kemudian mushaf Al-Qur'an itu kan kemudian disebar ke 5 wilayah. Yaitu ke Kufah, Basrah, Syam, Mekah dan Madinah. Itu. Jadi Mekah itu nanti untuk daerah wilayah Mekah ke selatan, Yaman, Kuwait. Itu. Kemudian Syam itu nanti wilayah Damaskus, Lebanon, Mesir. Kemudian Kufah itu untuk wilayah ke utara yang di sekitar Laut Kaspia itu Azerbaijan, Armenia. Terus Basrah itu nanti wilayah ke timur, wilayah Khurasan, wilayah Iran, wilayah Sungai Efrat dan Sungai Tigris dengan dan itu dibawa oleh masing-masing qori'nya. Jadi di Mekah ada Ibnu Sa'ib, Abdullah bin Sa'ib. Di Madinah ada Zaid bin Sabit. Di Syam ada Muhirah bin Syihab. Kemudian di Kufah ada Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian di Basrah ada Abdurrahman ibnil Qais. Nah, Utsman itu sudah mewasiatkan itu ada di kitabnya, tadi saya baca di kitab apa ya, Jam'ul Quran fi Ahdil Khurafa'ir Rasyidin. Di dalam kitab itu disebutkan Utsman berpesan kepada para qori itu untuk mengajarkan Al-Qur'an itu dengan sesuai dengan logat mereka yang kira-kira mereka sampai lah. Jadi sampean lem marai aja kaku-kaku. Lek kalau disuruh ngikuti dialeknya Quraisy, mereka lidahnya kok kesulitan, ya dilonggarkan saja. Sama Utsman sudah dibilang begitu. Ya, dan itu sudah dipilih oleh Utsman. Oh, sing cocok tinggi dialeke wong Kufah iki ya Abdurrahman As-Sulami ya. Sing cocok tinggi wilayah Madinah ya Zaid bin Sabit iki ae. Sing cocok tinggi Mekah iki Abdullah bin Sa'ib. Sing cocok tinggi Syam ya iki Mughirah bin Syihab gitu. Terus sesuai dengan karakter fasohah daerah masing-masing. Transfer bacaan yang dilakukan oleh para sahabat itu kepada para murid-muridnya yang dari berbagai wilayah itu, di wilayah-wilayah masing-masing mereka itu dilakukan secara talaki. Jadi tatap muka depan-depan begini, ini satu-satu.
gitu. Nanti dibacakan terus yang lain itu mendengarkan terus nanti menirukan, menghafalkan gitu. Nah, murid-muridnya ini logatnya walaupun satu daerah ya, misalnya katakanlah di Kufah itu yang belajar bukan cuma orang Kufah, ada orang Armenia, ada orang Azerbaijan, logatnya juga sudah beda. Di Basra juga gitu. Nanti ada orang Ahwas, ada orang dari wilayah Roma Hurmuzi, dari wilayah Iran yang lain, itu logatnya berbeda lagi. Belum lagi nanti yang Damaskus. Yang Damaskus nanti ada yang logat dari Lebanon, ada logat Syria, nanti ada logat lagi Palestina, ada logat dari Mesir. Nah, maka terus akhirnya ini ketika ini bacaan Al-Quran ini menyebar dengan logat-logat yang bermacam-macam, itu seperti ada semacam interferensi bacaan Al-Quran itu. Kayak sampean di kolam yang tenang, kemudian dari kolam itu sampean lempari satu kerikil gitu, plung, nanti muncul gelombang meluas, diplungi kerikilnya, maka gelombang itu akan kacau gitu. Nah, bacaan Al-Quran itu juga seperti itu. Itu berlangsung hingga beberapa puluh tahun, bahkan sampai 100 tahun lebih itu. Sehingga pada nantinya itu bacaan Al-Quran itu versinya ada banyak sekali. Padahal itu satu mushaf itu. Satu mushaf Utsmani. Dari satu mushaf Utsmani ini berkembang berpuluh-puluh bahkan ratusan bacaan. Itu bisa dibaca di kitabnya Syekh Nuruddin Iter di halaman 149. Gitu. Nah, ini narasinya, lengkapnya yang saya ceritakan itu tadi, itu ini. Wis wacane dhewe. Kesel aku macane. Gitu. Nah, terus kemudian sekitar abad ketiga Hijriah, seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Musa ibnil Abbas yang wafat tahun 324 Hijriah, itu beliau menelusuri dan mengumpulkan sanad Al-Quran itu. Jadi masa-masa ini juga masa-masa ini hampir ya setara dengan masa-masa kodifikasi hadis ya. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi itu sezaman dengan ini, dengan Imam Ahmad bin Musa ibn al-Abbas. Jadi ulama hadis itu juga berburu hadis. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Musa ini beliau mengumpulkan sanad Al-Quran. Jadi kok Quran nang digedinggon kok wacane kok rekar-rekaran iki jane dhisik sangka sapa to sanate gitu. Maka beliau mencari satu-satu begitu. Nah, setelah melakukan pengumpulan ya dan verifikasi terhadap validitas sanad persis kayak hadis itu dan ketersambungannya sanad itu, maka beliau kemudian menemukan 7 sanad qiraah yang paling mutawatir. Jadi 7 sanad yang tertinggi. Gitu. Di samping juga menemukan sanad-sanad qiraah yang lain. Gitu. Nah, level validitas qiraah itu ada 6. Nah, ini disimak ya. Tidak saya tulis karena capek saya nulisnya ya. Nah, sedangkan qori yang sampai derajat mutawatir itu ada 7 itu, yang kemudian disebut dengan qiraah sab'ah. Ini loh ceritanya saudara-saudara yang beriman. Nah, sedangkan ada yang lainnya itu tidak semua ulama sepakat memasukkannya ke dalam qiraat mutawatir, tapi ada tiga qori lain itu yang sanadnya dianggap masyhur. Jadi nanti ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad dan seterusnya. Persis kayak tahrij hadis itu. Nah ini adalah level dari sanad Al-Quran. Sanad yang pertama yang tertinggi itu adalah level mutawatir. Level mutawatir itu wahwa manaqalahu jam'un ghafir la yumkinu tawatu'uhum alal kadzab an mislihim ila muntaha sanad. Wa hadzan nau' huwa ghalibul qiraah.